Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dr. Muhammad Ramadunasi MPD dan teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memaparkan materi terkait tentang mazhab ekonomi klasik. Perkenalkan, nama saya Ruby Hadi Pratama dengan NPM 2023145790018. Untuk pembahasan yang pertama, di sini ada pendahuluan, ada tokoh-tokoh aliran klasik, perkembangan pemikiran aliran ekonomi klasik, praklasik hingga pasca Adam Smith prasosialisme. Selanjutnya di sini ada manfaat praktis ekonomi klasik. Terus yang selanjutnya ada kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk pendahuluan sendiri, ilmu ekonomi klasik umumnya dianggap sebagai teori ekonomi modern. Pertama dalam bidang sejarah ekonomi. Di antara pemikiran paling berpengaruh dan fundamental dalam bidang ini adalah Adam Smith, Jean-Baptiste Say, dan David Ricardo. Thomas Malthus dan John Stuart Malthus ini merupakan hingga abad ke-19 dan kemudian dilawan oleh ilmu ekonomi neoklasik berasal dari Inggris pada zaman Victoria pada tahun 1870-an. Buku Adam Smith tahun 1776 yang berjudul dengan The Wealth of Nations dianggap sebagai dokumen penting yang memadai berakhirnya periode ekonomi klasik. Ilmu ekonomi klasik biasanya dianggap sebagai teori ekonomi modern pertama dalam bidang ilmu ekonomi. The Wealth of Nations menjadi semakin terdistorsi karena tidak mampu mengidentifikasi tren dan ekonomi melakukan reorientasi konstitusi menuju disiplin ilmu yang independen dan sistematis. Ilmu ekonomi klasik menyatakan bahwa jika tidak ada pengaruh dari organisasi apapun, pasar pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Selanjutnya, di sini ada tokoh aliran klasik. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith mulai dari 1723 hingga 1790. Dikenal sebagai bapak ekonomi. Karyanya The Wealth of Nations menekankan pentingnya pasar bebas dan pembagian kerja. Untuk pemikirannya sendiri, pemikiran Smith antara lain adalah secara umum, peran pemerintah dalam perekonomian cenderung tidak terlalu terpengaruh. Ada tangan tak terlihat yang mempengaruhi ekonomi jika terjadinya ketidakseimbangan. Untuk selanjutnya, Jeremy Bentham mulai dari 1748 hingga 1832. Bentham diakui sebagai reformis sosial dan sarjana etika. Kesalahpahaman umum dalam ilmu ekonomi adalah konsep utilitas. Buku pengantar prinsip moral dan legalisasi karya Jeremy Bentham menegaskan bahwa utilitarisme atau prinsip utilitas adalah prinsip moral. Menurut Bentham, hal terpenting yang harus dilakukan adalah meminimalkan penderitaan dan memaksimalkan kerjasama. Untuk pemikirannya sendiri, pemikiran Bentham tentang tingkat bunga di buku Defense of Usury yang diterbitkan pada tahun 1787, Bentham menyatakan bahwa karena harga barang lebih tinggi dan harga uang, maka tidak perlu dilakukan penyesuaian harga. Untuk tokoh selanjutnya ada Thomas Robert Malthus 1766 sampai dengan 1834. Malthus menghasilkan ramalan yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan menurunkan konsumsi pangan sehingga menyebabkan penurunan jumlah pangan yang dikonsumsi oleh setiap individu. Faktor produksi utama dengan jumlah yang tetap, kemungkinan besar akan ada banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat di masa depan, terutama akibat perilaku konsumen yang buruk. Selanjutnya di sini ada prinsip ekonomi politik diterbitkan oleh Malthus pada tahun 1820. Malthus menegaskan bahwa capital gain lebih tinggi dibandingkan investasi.
kapitalisasi yang lebih besar lebih diinginkan untuk menghasilkan pendapat dibandingkan untuk aktivitas investasi. Selanjutnya, untuk tokoh selanjutnya di sini ada Jean-Baptiste Say 1767 sampai dengan 1832. Dalam ekonomi politik yang diterbitkan pada tahun 1803, dan kami menjunjung tinggi prinsip laissez-faire. Kontribusi paling penting dalam filsafat klasik adalah setiap tindakan pada akhirnya akan menghasilkan permintaannya sendiri, yang sering dikenal sebagai penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Ini termasuk dalam fenomena ini bisa disebut dengan hukum Say. Selanjutnya, hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa biasanya produksi selalu sama dengan pendapatan. Jadi dalam pasar yang seimbang, produksi secara konsisten menghasilkan permintaannya sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini ada perkembangan pemikiran aliran ekonomi klasik, praklasik hingga pasca Adam Smith atau prasosialisme. Untuk pra-Adam Smith. Sebelum Adam Smith, pemikiran ekonomi klasik sudah mulai berkembang dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Jean-Baptiste Say, David Ricardo, dan Thomas Malthus. Mereka membahas konsep-konsep dasar seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pentingnya mekanisme pasar dalam mengatur perekonomian. Pemikiran ini menekankan bahwa individu yang berusaha memaksimalkan kepuasan diri mereka akan secara tidak langsung berkontribusi pada kesejahteraan umum. Untuk selanjutnya, pasca Adam Smith, pemikiran ekonomi klasik berkembang menjadi lebih sistematis setelah penerbitan Wealth of Nations pada tahun 1776. Smith menekankan pasar bebas, spesialisasi pembagian kerja, serta memperkenalkan konsep tangan tak terlihat, yang menunjukkan bahwa individu mengajar kepentingan pribadi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun sistem ini juga menjualkan kelemahan seperti ketidakadilan bagi seluruh dan dominasi pemodalan kuat yang menarik perhatian pemikiran sosialisme yang muncul setelahnya. Untuk selanjutnya, manfaat praktis dan manfaat sistem ekonomi klasik. Kemajuan perusahaan. Pemikiran ekonomi klasik telah mendorong kemajuan perusahaan bisnis dalam jangka panjang dengan menerapkan teori ekonomi klasik jangka panjang. Dengan menerapkan teori ekonomi klasik, perusahaan dapat meningkatkan akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui kenaikan pendapatan nasional. Selanjutnya, penciptaan kesejahteraan. Doktrin ekonomi klasik meyakinkan para pelaku usaha bahwa dengan mengejar laba, mereka juga berkontribusi pada penciptaan kesejahteraan untuk masyarakat. Hal ini terjadi karena pertumbuhan bisnis diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Untuk selanjutnya, pengaturan pasar. Sistem ekonomi klasik menekankan pentingnya mekanisme pasar dalam mengatur aktivitas ekonomi. Dengan adanya pasar bebas, diharapkan akan terciptanya efisiensi dan produksi dan distribusi barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, bahwa ilmu ekonomi klasik yang berkembang pada akhir abad ke-18 hingga abad ke-19 merupakan fondasi penting dalam pemikiran ekonomi modern. Tokoh seperti Adam Smith, David Ricardo, dan Jean-Baptiste Say berkontribusi pada pemahaman mekanisme pasar dan pentingnya pentingnya pasar bebas serta kepentingan diri. Meskipun menawarkan manfaat seperti kemajuan perusahaan, sistem ini juga menunjukkan kelemahan seperti ketidakadilan bagi buruh dan dominasi pemodal yang memicu munculnya pemikiran sosialisme. Untuk pembahasan ini menekankan pentingnya memahami kontribusi
dan batasan aliran ekonomi klasik dalam perkembangan teori ekonomi selanjutnya. Di sini ada bagian daftar pustakanya, referensi dari jurnal-jurnal yang saya ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.